Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat fardu isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Ahad malam Senin 25 Juni 2023 7 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kajian kita di Masjid Al-Istiqamah di Tarempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, mulai dari hari Kamis malam, dan pertemuan malam hari ini adalah pertemuan malam kita terakhir dalam silsilah, dalam urutan-urutan kajian bersama kaum muslimin di Masjid Al-Istiqamah. Insyaallah nanti atau besok terakhir kajian kita setelah subuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Judul yang diberikan berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah atau istiqamah, memegang sunnah di zaman fitnah. Bertolak dari ayat Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Ada dua tempat di dalam surat Fussilat ayat 30 dan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka dan karena keistiqamahan mereka dalam keimanan. Wala khaufun 'alaihim, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Ada sebagian para ulama tafsir mengatakan wala khaufun, mereka tidak takut
apa yang akan terjadi setelah hari ini. Ya, karena mereka selalu menggantungkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi besok? Banyak orang yang khawatir. Tetapi tidak bagi orang-orang yang mereka mengatakan Rabb mereka adalah Allah yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit, yang menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Maka mereka mengatakan Rabbunallah. Kemudian mereka istiqamah di dalam ketaatan. Mereka tidak takut apa yang terjadi di masa depan mereka, karena belum nampak, karena belum mereka rasakan. Mereka selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita mengatakan di masa fitnah sekarang. Nanti kita akan sampaikan fitnah terbagi menjadi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat berkaitan dengan kesalahan kaum muslimin dalam beragama. Kesalahan kaum muslimin dalam beragama pertama sekali penyebabnya adalah tidak berilmu, malas menuntut ilmu agama, walaupun mereka rajin beribadah. Ya, atau mereka masuk ke dalam pemikiran-pemikiran mereka penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Pengaruh dari luar. Ini fitnah syubhat. Ada fitnah syahwat berkaitan dengan ya, makan, minum, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan syahwat. Kata para ulama, untuk menghindari diri seseorang daripada fitnah syubhat, maka dia ya harus berilmu. Untuk menghindari diri mereka dari fitnah syahwat, maka mereka mesti menguatkan keimanan mereka. Fala khaufun alaihim, mereka tidak takut apa yang terjadi di depan. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih apa yang ya ketika mereka meninggal dunia, atau mereka membayangkan mereka meninggal dunia, mereka tidak akan sedih apa yang mereka tinggalkan. Di dalam ayat yang lain dikatakan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb mereka adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kalau yang ayat yang di atas fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau ayat yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka selalu turunlah. Tatanazzalu ini maksudnya turun terus. Turun terus, dan banyak sekali malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendampinginya. Makanya kita mendapatkan dalam beberapa riwayat hadis orang yang insya Allah berada dalam istiqamah, walaupun kita tidak menafikan orang yang dikatakan taat kepada Allah mesti dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, ini tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, apabila ada manusia yang tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan mereka, dan Allah mengganti manusia yang berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Nanti kita akan jelaskan juga secara rinci sedikit apa yang kita sampaikan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah
orang yang bertobat, orang yang menyesal, orang yang merubah dirinya. Maka jangan dibayangkan orang yang taat, soleh, takwa, istiqomah itu tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini suatu pemahaman yang salah. Akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, wala tahzanu, juga janganlah kamu sedih ketika kamu meninggal dunia, apa yang akan kamu tinggalkan untuk orang-orang yang hidup dari keluargamu. Wa absyiru bil jannah, kemudian tambah lagi berita gembira dari Allah. Wa absyiru, berikanlah berita gembira kepada mereka bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah juga maksudnya adalah istiqamah. Dalam Sahih Muslim di sini masyhur juga dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qaulan, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan, la as'alu anhu ghairak, saya tidak akan bertanya selainmu. Maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kita sedikit akan memberikan penjelasan makna istiqamah atau berpegang teguh, khususnya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berpegang teguh? Supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang benar, tidak keluar dari jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjalan di atasnya. Berpegang teguh kepada sunnah di zaman fitnah itu juga ada penjelasannya di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, seluruh kita tanpa terkecuali, siapapun kita, dimanapun kita berada, berapapun umur kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita. Sebagai kaum muslimin, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, seluruh kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Telah kita sampaikan pada penjelasan yang lain bahwa hablullah, tali Allah adalah Islam. Di dalam penjelasan tafsir yang lain, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah, adalah Al-Quran. Di dalam penjelasan para ulama tafsir yang lain dikatakan hablullah, tali Allah, adalah sunnah. Ini namanya kata yang berbeda tetapi maknanya berdekatan dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam, sunnah, Al-Quran. Karena dikatakan agama Islam adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Karena dikatakan sunnah itu adalah merupakan bahagian dari wahyu. Karena Al-Quran dan sunnah adalah wahyu. Dan dia adalah ajaran Islam. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan as-sunnatu hiyal Islam, al-Islamu huwa sunnah. Ya, Islam itu adalah sunnah Nabi dan sunnah Nabi adalah Islam. Inilah kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Ya, berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan apa? Petunjuk. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hudan linnas. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Kita baca berkaitan dengan Ramadan yang mungkin kita dengar ceramah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan
merupakan petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk. Berarti orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mentadaburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, maka dia tidak di dalam petunjuk Allah. Dia sudah keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berselisih. Ini ada perintah dan bersamaan dengannya ada larangan. Perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah yang lurus, dan larangan untuk berselisih, berpecah belah. Istiqamah hiyal i'tidal baina tasyaddud wal ghulu. Di antara makna istiqamah dalam arti berpegang teguh adalah lurus di antara orang yang terlalu keras atau orang yang keras, atau di antara orang yang melampaui batas. Wa baina tasahul wa dhiya', di antara orang yang lain dari sisi lain yang bermudah-mudah, terlalu menggampang-gampangkan agama ini, terlalu cuek, tidak perhatian. I'tidal berada di tengah. Dikatakan istiqamah. Itulah juga makna seorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, karena sunnah Nabi adalah petunjuk. Bagaimana ungkapan ini selalu kita sampaikan, para ulama mengatakan as-sunnah safinatun nuh. Sunnah Nabi SAW itu ibaratnya seperti sampannya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa yang naik sampan Nabi Nuh, itu maksudnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh sudah memerintahkan ini akan terjadi hujan, akan terjadi banjir besar, akan keluar air dari seluruh sisi, dari atas, dari bawah, dari atas langit dan dari bawah bumi, akan keluar dari batu-batu. Diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam karena ini adalah merupakan wahyu dari Allah. Segera naik ke kapal, karena akan terjadi bencana besar, karena semuanya akan binasa, akan ditenggelamkan oleh Allah, karena mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sudah didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Sabar luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun setiap hari. Bahkan disebutkan dalam surat Nuh, kita baca di juz 29, siang dan malam, pagi, siang, malam, beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Lailan wa nahara. Falam yazidhum illa firara. Tidaklah menambah orang yang didakwai kecuali mereka bertambah lari. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa, terus berdakwah. Makanya dalam satu riwayat dikatakan yang mengikuti Nabi Nuh setelah diperintahkan oleh Allah membuat sampan dan diletakkan di tempat, maksudnya sudah dibuat langsung di atas, di gunung atau di bukit yang paling tinggi. Nggak ada bukit yang setinggi itu lagi setelahnya, atau tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan perintah Allah memerintahkan, mari naik ke sampan Nabi Nuh supaya tidak binasa. Bahkan anak istrinya diajak. Ya, dan di dalam satu riwayat hadis dikatakan yang mengikuti Nabi Nuh cuma 80 orang. Dakwanya berapa? Berapa lama? 950 tahun. Ya. Dan yang mengikuti hanya 80 orang dengan binatang-binatang ternak yang naik ke atas. Ya, dengan perlengkapan rumah tangga yang bisa dibawa. Orangnya hanya 80 orang. Kalau kita bagi-bagi 950. Ya. Berarti setiap 10 tahun enggak sampai satu orang. Kalau seandainya 95 orang, berarti setiap 10 tahun satu orang.
Berarti luar biasa, 10 tahun masih dapat satu yang dapat petunjuk. Itu pun tidak sampai, seharusnya 95 orang. Begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan dikatakan kalau antum baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an yang Nabi SAW mengatakan, ya, fala bisa alfasanatin illa khamsina am. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa umur Nabi Nuh alaihissalam sebelum berdakwah sudah hidup 300 tahun. 300 tahun dia hidup. Belum ada perintah dakwah. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah dakwah. Ajak manusia kepada Allah, ajak manusia mengesahkan Allah. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan sesembahan selain Allah. 950 tahun. Kemudian setelah 950 tahun kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan riwayat hadis atau riwayat yang sahih, ya, walaupun ini sebagian dikatakan dari Israiliyat, dari Bani Israel, ya, dari ahli kitab, itu sampai setelah 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam hidup lagi 300 tahun. Umurnya lebih kurang 1600 tahun atau kurang. Ini panjang sekali. Umurnya panjang. Tapi yang mengikutinya sedikit. Ya, tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa. Kalau kita lihat di dalam penjelasan di atas, yang dikatakan i'tidal adalah istiqamah, berada di antara sikap yang keras, ghulu melampaui batas, dan berada di antara tasahul yang orang-orang terlalu meremehkan di dalam mengamalkan ajaran Islam. Kalau kita berikan beberapa contoh, tasyaddud, ghulu melampaui batas itu sudah ada di zaman Nabi. Untuk selalu dengarkan kisah 3 orang sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibunda kita, istri Nabi, bersama Nabi terus di rumah, dan dia tahu bagaimana ibadah Nabi. 3 orang ini bertanya, bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW atau ibadah Rasulullah, disuruhkan begini, sholat tahajudnya, puasa gini. Maka mereka merasa ini Rasulullah SAW saja sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Begitu kuatnya dia beribadah. Kalau gitu kita harus lebih hebat beribadah. Lalu satu orang mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa, tidak mau berbuka. Berbuka juga tetapi tidak ada jeda harinya, seperti puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Enggak ada, terus puasa. Seperti bulan Ramadan, bisa jadi setahun penuh itu 360 hari puasa terus. Kecuali mungkin pada hari-hari yang dilarang. Ya. Satu lagi dari sahabat yang tadi bertanya kepada Aisyah, dia mengatakan, kalau gitu saya akan sholat tahajud setiap malam, saya nggak mau tidur, mulai dari setelah Isya sampai subuh. Ya, jangan istirahat, terus tahajud, berdiri, membaca ayat-ayat yang dihafal. Yang ketiga mengatakan, saya nggak mau nikah lah, karena nikah itu merepotkan, membuat tambah banyak problem, membuat banyak pikiran, nanti kita terganggu ibadah, saya mau konsentrasi. Bilang, jangan nikah. 3 orang ini didengar oleh Rasulullah SAW perkataan mereka, maka Rasulullah memanggil, wahai fulan, kalian yang mengatakan begini-begini. Mereka jawab iya. Rasulullah marah, tahukah kalian aku adalah orang yang paling bertakwa, dan aku orang yang paling takut kepada Allah, akan tetapi aku menikah. Istri Nabi banyak. Kemudian aku sholat tahajud, sholat malam, tetapi juga aku tidur. Jadi ada jeda tidur. Ya. Kemudian juga aku puasa, tetapi aku juga berbuka. Dan itulah ungkapan keluar dari lisan Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Barang siapa yang tidak senang, tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Coba Nabi mengatakan man raghiba an sunnati. Kita tanya, kita lihat para sahabat apakah mereka membenci sunnah? Tidak. Mereka orang yang bahkan mencintai sunnah Nabi, tetapi salahnya di mana? Mereka tidak mengikuti sunnah Nabi dalam ibadah. Mereka mendahulukan perasaan mereka, keinginan mereka. Menurut akal mereka, jadinya mereka menyimpang. Mereka menyusah-nyusahkan diri mereka. Ini namanya tasyaddud, ghulu, melampaui batas. Ya, ada orang yang suka berzikir, alhamdulillah, berzikir dimanapun berada. Tetapi sampai menyusah-nyusahkan diri. Ada orang zikir sampai pingsan. Ini namanya ghulu, melampaui batas. Kita tidak menyinggung kelompok manapun. Tapi kalau kita kembalikan, coba kita belajar sunnah atau kita belajar riwayat tentang bagaimana praktek Nabi dalam berzikir. Adakah kita mendapatkan satu hadis saja? Ya, tidak akan kita dapatkan. Apakah kita pernah mendapatkan satu hadis yang benar bahwa Nabi SAW berzikir dia pingsan? Enggak ada. Berarti apa? Ini hulu, namanya melampaui batas. Ya, banyak perkara-perkara melampaui batas. Ini namanya sudah keluar dari istiqamah. Tidak istiqamah lagi, hulu, melampaui batas. Ada juga orang melampaui batas sikap mereka kepada orang-orang saleh. Ya. Sampai mereka mengagungkan orang saleh tersebut melampaui batas dari kemanusiaan. Dari sisi mereka itu manusia biasa. Bukan hanya hulunya ketika hidup, sampai ketika meninggal pun mereka juga bertabaruk kepada orang-orang yang meninggal, mengambil berkah, meminta pertolongan. Ini namanya hulu, melampaui batas. Ya, maka hati-hati kita berada di tengah. Jangan juga berada di sisi yang lain, at-tasahul wadhiya', bermudah-mudahan. Maksudnya tidak perhatian kepada ajaran Islam. Atau dalam arti mungkin kalau beribadah itu ya ikut kebanyakan orang lah, biasa-biasa saja. Makanya ada orang yang melihat kalau orang yang berpegang teguh kepada sunnah, padahal ini benar. Apa contohnya? Mohon maaf. Misalnya pelihara jenggot, ya, rajin sholat berjamaah, baca Al-Quran, menuntut ilmu, ya, banyak membaca Al-Quran. Tapi ada orang yang mungkin gelisah melihat orang seperti ini. Dia katakan, hei dek, biasa-biasa sajalah beragama tuh, jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku. Maksudnya gimana biasa-biasa saja? Biasa kayak dia. Sebagian ustaz mengatakan biasa kayak apa? Biasa tidak sholat, biasa tidak puasa itu. Bukan biasa-biasa namanya, itu meninggalkan perintah Allah. Ini namanya masuk tasahul. Ya, memudah-mudahkan. Padahal ajaran Islam itu ada patokannya, ada. Ya. Maka kita tidak boleh melampaui batas dan juga tidak boleh juga menggampang-gampangkan. Itulah yang dikatakan istiqomah. Dan di situ masuk berpegang teguh kepada sunnah. Makanya dikatakan sunnah Nabi SAW itu adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu juga dikatakan bersumber daripada Al-Quran. Ya, maka kita harus selalu berada di antara orang yang melampaui batas hulu atau di antara orang yang menggampang-gampangkan agama ini menurut selera dia, menurut pemahaman dia. Janganlah terlalu kaku beragama itu. Biasa-biasa saja itu ungkapkan yang kita dengar. Padahal ini yang diikuti adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. I'tidal baina tashaddud wal ghulu wa baina tasahhul wadhiya. Kemudian diantara makna istiqamah atau berpegang teguh kepada sunnah adalah istimrar ala ta'ah ilal mamat. Yaitu seorang itu terus menerus melakukan ketaatan sampai dia mati. Berpegang teguh kepada sunnah, apalagi di zaman fitnah itu sampai mati. Jangan berhenti.
Karena kalau kita berhenti, ya, maka kita akan berada di dalam kesesatan. Kita akan menyimpang dari jalan yang lurus. Maka teruslah berada di dalam ketaatan sampai mati. Apalagi berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW di zaman fitnah, yang juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang selalu kita dengar, bada'al islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai ketika Nabi SAW berdakwah di tanah suci Mekah, ya. Mulai Nabi berdakwah dianggap aneh oleh orang-orang kafir. Ini ajaran siapa ini? Ini tidak ada pada nenek moyang kita. Ini sudah menyelisih agama nenek moyang kita. Ya, Muhammad telah bawa ajaran baru. Maka mereka, ya, telah mengatakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi SAW terus berdakwah menyampaikan kebenaran, istimrar ala ta'ah ilal mamat, bahkan sampai beliau mati. Istiqamah di dalam ketaatan. Ya, istaqamu ilal mamat, amma man yastaqimu fi waqtin wa yadhi'u fi waqtin akhar fa hadza laysa mustaqiman. Kalau seandainya orang ini dia bunglon atau seperti kincir angin, kemana arah dia ke situ perginya, apalagi di situ mungkin ada faedahnya, dunia, dapat duit segala macam, dia akan lari ke situ, dia akan condong ke situ. Orang yang plan ini biasanya kalau di zaman Nabi orang munafik. Nah, mana yang dapat untung ke situ dia pergi. Kalau rasanya dia dapat untung, dia nggak akan mau dekat kepada Islam. Ini namanya bukan istiqamah. Orang istiqamah itu dia mau beruntung ataupun tidak, saya tetap melakukan itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran, orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW kalah diantaranya di perang Uhud, tapi para sahabat tetap menang. Tetapi sudah banyak yang mati dalam perang Uhud, bahkan para penghafal Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh orang munafik dedengkotnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, itulah sudah saya bilang, ngapain kalian keluar jihad? Coba kalian duduk saja nggak akan mati kalian. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan jikalau kalian tidak keluar maka kalian tidak akan mati. Ini pintu-pintu syaitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membantah perkataan ya Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan hal yang demikian. Ya, plan. Tetapi ketika kalah, ketika para sahabat banyak yang mati, dicela. Dikatakan ini salah kalian. Kenapa tidak ikut pendapat saya? Ya, istilahnya saya ini orang yang punya pendapat bagus, cemerlang. Kenapa nggak diikuti? Kenapa ngikuti orang yang kemarin sore, yang baru anak-anak, maksudnya Nabi Muhammad. Tetapi ketika umat Islam menang, mereka membela. Kenapa? Ada untung dunianya. Jangan kita seperti orang-orang munafik. Kita tidak berpegang teguh kepada Islam, kepada sunnah. Mudah terbawa oleh arus. Memang kita harus kuat menghadapi fitnah di zaman, khususnya di zaman sekarang. Banyak fitnah. Ya, banyak sekali fitnah yang terjadi. Fitnah orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah. Fitnah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Fitnah orang-orang yang melakukan ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini kan namanya semuanya dikatakan ya fitnah di dalam kehidupan dunia. Maka mestilah kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai datangnya kematian. Seperti beliau mengatakan juga contoh dari orang yang tidak istiqamah dalam beribadah, banyak beribadah dalam Ramadan, tetapi kalau sudah keluar Ramadan balik lagi ke masa-masa dahulu berbuat maksiat dan segala macam. Maka ini namanya tidak istiqamah. Ya, atau seperti tadi keadaannya seperti orang-orang munafik, mereka melihat keuntungan dunia atau faedah dunia. Mereka bersama Rasulullah dan para sahabat tapi mereka ya tidak memiliki prinsip
Adapun kita yang mengetahui kebenaran, mengetahui sesuatu itu adalah ya membawa kebahagiaan dunia akhirat, maka tentunya kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW walaupun semua orang sudah tidak berada di dalam jalan yang lurus atau semua orang sudah mulai melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istiqomah juga dalam arti kata para ulama yang lain adalah ya al-mustaqim ala dinillah yuhafidzu ala faraidillah, yaitu orang-orang yang mereka selalu berada di dalam agama Allah dengan menjaga hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Berpegang teguh kepada sunnah di zaman fitnah berat. Riba hukumnya haram, iya, bahkan dosa besar. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengindahkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka hanya memikirkan keuntungan, tapi mereka tidak tahu mereka berada di dalam dosa yang besar. Akhirnya mereka berubah-ubah. Mereka bahkan masuk ke dalam hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari judul ini sebenarnya pembahasannya panjang sekali. Ya, dan perlu kita memberikan poin-poin saja karena waktu kita terbatas. Setelah sholat isya ini kita memulainya. Ya, oleh sebab itu juga makna istiqamah kata para ulama fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Makna juga dari istiqamah adalah ketika seorang itu melakukan perbuatan dosa, dia segera beristighfar kepada Allah. Karena kalau dia biarkan dia terus berada di dalam dosa, maka dia akan menjadi lemah, dia akan lalai. Maka untuk mengembalikannya dia harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali berada di jalan yang lurus. Maka ingatkan kalau ada saudara-saudara kita yang selama ini insya Allah kita tahu teman-teman kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kok sudah mulai berubah. Kenapa? Karena banyak fitnah dunia, ya, yang menggodanya, yang menjanjikan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, ya, dan dia tidak kuat untuk berpegang teguh kepada sunnah, akhirnya dia berubah. Maka diingatkan, ya, diingatkan walaupun sempat melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan, tetapi segera ingat ini kesalahan dan segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada ketaatan. Agar kembali berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga dalam penjelasan ini kita mungkin membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini merupakan berita gembira. Berita gembira bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang berpegang teguh kepada sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Perkataan beliau, perbuatannya, ya, ketetapan beliau. Ketika melihat sahabat melakukannya, beliau tidak mengingkari yang namanya takrir, ketetapan. Dan ini juga sunnah. Kemudian sifat beliau dari akhlak yang mulia, maka ini dikatakan adalah sunnah. Maka berpegang teguhlah kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seluruh perkara agama sudah lengkap disampaikan oleh Nabi. Itulah yang dimaksud, yang dikatakan oleh para ulama turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, pada haji wada Nabi SAW, haji terakhir, dan beliau haji cuma sekali, ya. Dan turun ayat ini di hari Arafah ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, turun ayat ini dan pada waktu yang mulia bertepatan dengan waktu mulia yang lain, yaitu pada hari Jumat. Berkumpul keutamaan yang besar, ya. Maka kata para ulama, ayat ini telah turun kepada Nabi SAW menjelaskan kesempurnaan Islam, kesempurnaan
Tidak perlu ditambah dan dikurang lagi. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi dan disampaikan kepada para sahabat, maka itu sudah lengkap. Maka itulah dikatakan sempurna. Dan itulah kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kita misalnya mau sholat, bagaimana cara sholat Nabi? Ya ikuti Nabi. Berpegang teguh kepada sunnah. Jangan ikut kebanyakan orang dalam beribadah. Ya, setelah sholat bagaimana? Ikut lagi Nabi SAW ketika sholat, apa yang beliau ucapkan. Ini dalam perkara sholat, belum yang lainnya. Perkara puasa sebelumnya, kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi. Bagaimana Nabi sahur, bagaimana Nabi berbuka, bagaimana Nabi SAW tarawih, dan para sahabat juga mengikutinya, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, dan itu mesti kita ketahui. Nanti lagi contohnya ini, sudah musim haji. Kalau sekarang tanggal 7 ya. Di luar Indonesia 4 jam. Ya, berarti kalau sekarang jam setengah 9 atau taruhlah jam 9, berarti di sana jam 5 sore. Jam 5 sore Saudi sekarang ini mereka sudah tanggal 8. Berarti sudah hari tarwiyah ini. Sudah mulai pelaksanaan ibadah haji. Ya, termasuk 9, 10, 11, 12, 13 seperti yang telah kita jelaskan. Manasik haji sesuai dengan sunnah. Subhanallah, ini pengalaman haji saya dan juga kita mendapatkan ada kawan-kawan yang sudah kita bimbing untuk mempelajari sunnah Nabi dalam manasik haji dan umroh. Kita sebutkan riwayat hadisnya dan banyak rinciannya. Ketika mereka memahaminya, tinggal mempraktekkan di sana, subhanallah kata mereka, betul Ustaz. Ternyata kita lihat di lapangan, baik jamaah haji Indonesia yang banyak atau jemaah haji yang lain, ternyata banyak yang tidak ya berpegang teguh kepada atau tidak mengamalkan sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka kita yang tahu kita pegang, berpegang teguh kepada sunnah. Kenapa kita berpegang teguh kepada sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji? Telah kita sebutkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya dapat haji mabrur. Haji mabrur itu balasannya surga. Supaya dapat haji mabrur karena akan diampuni dosa kita seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ini adalah faedah besar dalam istiqamah, berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah dalam urusan sholat, belajar sunnah Nabi, mulai dari takbir sampai salam. Jangan mengikuti kebanyakan orang sholat. Makanya ketika berada di tanah suci Mekah khususnya, mau umroh kita mau haji itu luar biasa. Kita melihat orang dari negara ini, Afrika, dari Indonesia, dari Asia atau dari mana, dari Mesir. Subhanallah, kita lihat kok berbeda-beda ya cara ibadahnya. Sholat aja berbeda-beda. Maka kalau kita sudah belajar, kita berpegang teguh. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang melakukan ibadah tersebut sehingga kita ikut-ikutan juga. Jangan. Ini contoh Pak. Di kasus tahun kemarin, kita di Pekanbaru, kita ada KBH Ubudiyah, saya tidak termasuk pemateri. Saya sampaikan contohnya ini. Ketika 9 Zulhijjah, berarti hari Arafah, malamnya kan masuk 10. Nanti nginap di Musdalifah. Dan berangkat dari Arafah itu sesudah maghrib. Bukan sebelum maghrib, setelah maghrib. Bila matahari tenggelam, masuk maghrib, bertolak dari Arafah ke Musdalifah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya sholat maghrib dengan isanya di Musdalifah, di jamak qashar, bukan di Arafah. Walaupun kita terlambat keluar karena saking ramainya orang, mobil banyak, kendaraan yang lain banyak, maka ngantri keluarnya. Apalagi kita dapat biasanya misalnya urutan keberapa. Itu bisa misalnya sampai ke Musdalifahnya jam berapa? Jam 10 malam. Ini orang gak sabar lagi. Sampai mereka berembuk-rembuk, maka mereka mengatakan, akhi, saudara, kaum muslimin, ya, ikhwan, ya, jemaah, ini kan udah maghrib ini. Nah, ini udah mau isya pula. Di sini ajalah kita sholat di Arafah. Maka kata para ulama ini menyelisih sunnah.
karena tetap harus sholat di sana. Walaupun terlambat bisa jamak takhir. Makanya berpegang teguh kepada sunnah itu banyak cobaannya. Kalau kita berpegang teguh pada sunnah pasti ada aja orang yang mencela. Ya, apa tuh cara sholat seperti itu? Terlepas khilaf ya. Kalau kita belajar sunnah Nabi kan ada para ulama itu salah satunya khilaf ya. Tapi ada hadisnya sebagian ulama mengatakan ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal ya, ada yang mengatakan jari itu diangkat dan menunjukkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Nanti baru turun. Sebagian riwayat dikatakan dari Imam Abu Daud, walaupun ada sebagian melemahkannya. Tapi Syekh Albani menguatkannya, disunahkan menggerak-gerak jari dengan cepat. Karena dikatakan gerakan cepat ini adalah merupakan pukulan bagi syaitan. Mulai tahiyat at-tahiyatulillah. Tapi orang yang nggak pernah membaca hadis dan tidak tahu ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama, salat kita di sebelahnya dia gelisah tidak nampak. Boleh salat. Ya. Berat Pak, kita diejek, tapi kita harus berpegang teguh kepada sunnah. Di zaman fitnah, di zaman termasuk fitnah adalah orang nggak mengerti ilmu agama, orang nggak mendalaminya. Kita akan dicela, kita akan diejek. Ya, begitulah. Kita harus selalu berpegang teguh kepada sunnah. Dalam puasa begitu juga. Ya, maka di dalam salat tarawih bagaimana sesuai dengan sunnah. Kalau kita praktekkan, mulai orang ngomong lagi. Ya, ini perkara-perkara yang memang di zaman fitnah ini berat. Tapi begitulah kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan telah kita sebutkan tadi ungkapan para ulama, orang yang berpegang teguh kepada sunnah seperti orang yang naik sampan Nabi Nuh. Apabila dia naik dia selamat, apabila dia tidak mau naik maka dia akan mati, celaka, tenggelam. Begitu juga orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi dalam seluruh ibadahnya, buat cara-cara sendiri dalam beribadah sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan, mohon maaf, kelompok Islam kita masing-masing, tidak mengikuti sunnah Nabi, ini namanya dia akan tenggelam kepada perkara yang mungkar, perkara yang menyelisih sunnah Nabi. Ya, dan ini harus kita perhatikan. Maka berpegang teguh kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkara apa lagi? Sebutkan saja. Semua dalam perkara Islam kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita dicela oleh orang, walaupun kita sendiri. Makanya ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan, ya, yang dikatakan al-jamaah. Kan kita semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ini ungkapan para sahabat sudah ada. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, kamu tetap dikatakan jamaah walaupun tawahdak, walaupun kamu sendiri, tapi kamu berada di dalam sunnah, mengikuti sunnah Nabi, walaupun semua orang kampung menyelisih amalanmu, kamu berarti berada di atas kebenaran dan kamulah yang dikatakan al-jamaah, walaupun sendiri. Jadi definisi jamaah itu memang kalau arti bahasa jamaah berarti rame-rame, iya. Tetapi jamaah dalam arti yang sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini titik beratnya nih. Ya, definisi ahlu sunnah wal jamaah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa dikatakan ahlu sunnah? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Apa yang dikatakan jamaah? Mengikuti para sahabat. Karena jamaah ini adalah sahabat. Baru kita berhak mengatakan, oh saya ahlu sunnah wal jamaah, oh kelompok kami ahlu sunnah wal jamaah. Silakan. Tetapi benar nggak antum mengikuti sunnah Nabi? Betulkah kita mengikuti sahabat? Kalau tidak, maka semua orang yang mengatakan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan masuk kriteria ahlu sunnah wal jamaah karena tidak tepat praktek. Ya, itu yang dikatakan silakan semuanya mengklaim berada di atas kebenaran. Tetapi yang benar itu siapa? Yang benar adalah mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat. Itu yang juga saya selalu ungkapkan dan ini Syekh Albani selalu mengungkapkan dalam banyak ceramahnya. Ini kan yang terjadi di zaman, kalau tidak salah di zaman sahabat atau di zaman para ulama terdahulu.
Ada seorang wanita yang cantik, dia bernama Laila. Kemudian banyak laki-laki yang tergila-gila dengannya. Banyak sekali. Semuanya mengaku, oh Laila itu pacar aku. Laila itu milik aku. Semuanya ngomong. Maka keluar ungkapan, kullun yadda'i bi Laila wa Laila la tuqirru laha bidzaka. Semuanya mengaku punya Laila. Laila mengatakan aku enggak sama sekali sama mereka. Begitu juga semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri tidak ada pada mereka. Itulah ungkapannya. Ya, bukan berkaitan dengan pacaran ya, tetapi ini ungkapan yang selalu disampaikan oleh ulama untuk kita pahami. Semua orang mengklaim berada di atas kebenaran, di atas ahlus sunnah wal jamaah, tetapi mereka ternyata tidak ahlus sunnah wal jamaah karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi dan tidak mengikuti jamaah para sahabat. Ya, maka berat bagi orang yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mengikuti para sahabat, memang dapat berbagai macam ujian, cobaan, celaan, segala macam. Ya, gelar-gelar yang macam-macam, buruk dan segala macam. Maka tidak sedikit mengatakan, dah bawa pula ya cara-cara baru beribadah. Sesat. Yang menyesatkan itu siapa? Kita harus punya patokan. Kalau Anda menyesatkan seseorang, Anda harus punya bukti. Yang sesat itu adalah yang keluar dari jalur yang benar, itu sesat. Menyimpang adalah keluar dari jalur yang benar. Jalur yang benar bagaimana? Jalur yang benar yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Berarti yang keluar itulah yang menyimpang. Ya, hanya kita kalau seandainya menuduh orang itu menyimpang atau sesat, kita harus punya bukti. Ya, yang kita amalkan benar atau tidak? Kalau tidak, berarti dia yang benar, kita yang salah. Itu perlu kita perhatikan. Ya, jadi memang berpegang teguh kepada sunnah adalah merupakan ya perkara yang sangat wajib, khususnya di zaman sekarang. Belum perkara-perkara yang lain lagi yang banyak sekali yang perlu kita istiqamah, perlu kita berpegang teguh kepadanya. Terakhir saya ingin menyampaikan, ya sudah saya sampaikan tadi berita gembira dari Nabi SAW. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib dan juga para ulama hadis yang lain. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, fa inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Di sini maksudnya apa? Setelah Rasulullah meninggal. Masih ada sahabat, iya. Dan setelahnya juga generasi yang ada setelahnya. Dikatakan juga mereka adalah generasi tabi'in. Dikatakan juga generasi setelahnya. Bahkan hadis ini kata para ulama termasuk generasi yang sudah jauh dari zaman Rasulullah. Mereka umat Islam. Mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengamalkannya. Sementara dilihat kebanyakan orang meninggalkan Sunnah Nabi. Semua mengklaim benar. Semua mengklaim Ahlus Sunnah Jamaah, tetapi tidak sesuai dengan Sunnah Nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di belakang kalian ada orang-orang yang mereka itu hidup ya penuh dengan kesabaran. Hari-hari mereka mesti sabar. Lil amili min bidzalika zaman ajru 50 rajulan. Mereka orang yang hidup pada zaman itu, kata Nabi SAW, akan mendapatkan pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna au minhum. Yang kamu maksud itu adalah mereka mendapatkan pahala 50 seperti 50 orang itu di zaman kami sahabat atau di zaman mereka tadi? Kata Rasulullah, di zaman kalian. Ditunjuk oleh Rasulullah para sahabat. Kita tidak akan bisa mencapai kedudukan sahabat. Mereka orang yang dijamin masuk surga. Tapi ini adalah berita gembira bagi orang yang hidup, apalagi di zaman fitnah, yang orang sudah meninggalkan sunnah Nabi, sudah banyak meninggalkan sunnah Nabi, walaupun mereka beramal, banyak beramal tapi tidak ada ilmu. Atau juga zaman dikatakan ada orang yang beribadah tapi sedikit, lebih banyak orang pelaku-pelaku maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Ini juga berat. Lingkungan seperti ini berat. Maka orang yang berpegang teguh di zaman ini, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat Nabi. Bukan 50 orang yang hidup pada zaman itu, tetapi 50 orang
yang ada di zaman Nabi. Ini berita gembira luar biasa. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan orang yang berpegang teguh kepada sunnah seperti orang yang memegang bara api. Antum bakar kayu, ada baranya. Coba antum sanggup nak memegangnya? Enggak lepas gitu, pegang terus bara api itu, sanggup enggak? Biasanya kita enggak sanggup. Tetapi Nabi SAW mengatakan, ya, di zaman fitnah harus seperti itu, kita memegang bara api itu sampai padam, api itu tidak terlepas dari tangan kita. Karena saking beratnya ujian, saking panasnya, kita nggak tahan, kita akan lepas, terbakar, luka, terbakar. Tapi kata Nabi, tetap pegang walaupun terjadi luka bakar. Bukan prakteknya ini antum di luar nanti antum ambil bara api pegang. Nah, ini diibaratkan dengan orang yang berpegang teguh kepada sunnah seperti itu, berat, panas, mesti ada hal-hal yang menyakitkan, tetapi terus pegang, jangan lepas. Dan digabungkan dengan hadis tadi, hadis yang pertama tadi itu dikatakan ayyamus sabar, hari-hari yang mesti kita sabar berpegang teguh kepada sunnah, mendapatkan pahala berapa? 50 orang sahabat. Subhanallah, kita nggak bisa sampai derajat sahabat. Ya, satu orang saja kita nggak akan sampai kepada derajat sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang banyak, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Siapa saja sahabat Nabi. Lau anfaqa ahadun minkum, ya. Kalau seandainya salah seorang kalian berinfakkan emas, zahaban, misla Uhud, sebesar gunung Uhud, ya. Kemudian infak mereka dikatakan hanya setengah mud, setengah genggam, maka yang mereka infakkan itu lebih besar dari emas yang kalian infakkan. Maka dikatakan tidak akan sampai kalian menyaingi pahala infaknya sahabat walaupun hanya setengah genggam tangan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, orang yang hidup pada zaman fitnah, baik fitnah penuh fitnah syahwat, di mana-mana kita lihat orang melakukan maksiat. Maaf, di mana-mana kita lihat orang minum khamar. Di mana-mana kita lihat kedai menjual minuman khamar, mau yang kadar alkoholnya sedikit, apalagi yang memabukkan. Di mana-mana orang, ya, berbagai macam perbuatan maksiat. Kalau kita rinci nanti agak repot juga, ya. Karena ini berkaitan dengan hal yang banyak dilakukan oleh kaum musliminnya, mereka tidak sadar. Padahal itu perbuatan maksiat besar. Kita nggak ikut mereka. Kita tidak mau ikut acara-acara mereka. Kita tidak mau ikut acara-acara maksiat mereka. Kita akan disorot. Memang berat mengikuti sunnah itu. Ya, belum lagi acara-acara yang berkaitan dengan ritual-ritual agama. Yang menyelisih sunnah kita nggak ikut, kita pasti dicela. Ya, kita menyelisih mereka dalam praktek ibadah, kita juga dicela. Begitulah berpegang teguh kepada sunnah. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan orang yang berpegang teguh kepada sunnah di zaman fitnah, apalagi fitnah yang berat, ya, yang kita mesti sabar, maka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ya, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi fitnah, ya, baik fitnah subhat atau fitnah syahwat, dengan belajar agama, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mesti kita terus belajar sampai kita mati. Kalau tidak, kita masuk akan dari satu dari dua sisi fitnah tersebut atau kedua-duanya. Ya, maka terus belajar. Maka ini salah satu jalan keluar untuk seorang keluar daripada fitnah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Yang kurang mohon maaf. Berbicara tentang judul ini sangat banyak sekali pembahasannya, tapi kita berikan poin-poin yang mudah-mudahan bermanfaat, yang semakin kita semangat, ya, untuk menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, sunnah Nabi, ya, dan kita mengamalkannya dan kita berpegang teguh dengan yang kita yakini dan kita pelajari dari kebenaran tersebut, ya, tidak akan berubah sampai kita mati.
Ya itulah dikatakan istiqomah, itulah dikatakan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, apalagi kalau kita melihat dalil yang lain bahwa orang yang mengamalkan sunnah Nabi dia akan bersama Nabi di akhirat, berkumpul bersama Nabi. Orang yang menyelisih sunnah Nabi dalam ibadah dia akan dijauhi oleh Allah dari Nabi. Karena disebutkan dalam riwayat hadis setiap manusia nanti dikumpulkan di akhirat, pemimpin-pemimpinnya itu akan memegang bendera, ibaratnya pasukan. Maka orang akan ada mengikuti pemimpin pasukan ini, komandannya sesuai dengan dia mengikuti komandan tersebut. Berarti apa? Kalau kita mengikuti sunnah Nabi dalam seluruh ibadah kita akan berkumpul di belakang bendera Nabi di akhirat dan bersama sahabat Nabi. Tapi kalau menyelisihi, apalagi sengaja kita menyelisih sunnah Nabi, amalan sunnah tidak ada, maksudnya kita mengamalkan amalan ibadah itu tidak ada contohnya dari Nabi, maka siap-siaplah akan ditolak, tidak akan bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Bahkan ada satu riwayat hadis lagi yang mengancam. Yang ini dikatakan oleh para ulama. Ya, yang kita mengetahui tentang haud, telaga. Dikatakan sebagian juga al-kausar, inna a'tainaka al-kausar, tetapi yang benarnya telaga kausar itu ada di dalam surga. Dan dari telaga kausar inilah mengalir seperti sungai, batas-batas sungai atau laut, nanti bermuara mengambil dari air itu dan dikatakan itulah haud. Telaga yang lebih kecil dari kausar dan dia mengambil dari sumber al-kausar di dalam surga. Dan itu berada di akhirat sebelum masuk ke dalam surga. Ada telaga besar dikatakan dalam hadis dari Yaman sampai ke Palestina, luasnya, lebarnya sangat luas sekali, ibarat lautan itu sudah jauh, itu semuanya isinya air, telaga haud Nabi SAW. Maka di situ disediakan di pinggir-pinggir telaga itu gelas, dan disebutkan dalam riwayat hadis jumlahnya sebanyak jumlah bintang di lautan, bintang di langit. Berarti sangat banyak, iya. Maka Nabi SAW berdiri di situ dan menunggu umatnya akan mengambil gelas dan mengambil air dari telaga dan meminumnya. Setiap orang yang mengamalkan sunnah dia ambil gelas, dia minum dan dikatakan satu kali teguk saja itu hilang haus selama-lamanya. Seluruh orang minum, tetapi ada beberapa orang yang datang yang ingin minum tetapi ditolak oleh malaikat. Didorong, tidak bisa. Rasulullah SAW dia langsung mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Ini kan umatku, kata Rasulullah. Ini umatku. Kenapa tidak bisa meminum dari telaga ini, telaga haud? Maka Allah SWT mengatakan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kamu nggak tahu apa yang telah mereka lakukan. Banyak sekali perkara baru dalam agama setelah kamu meninggal. Itulah yang dikenal dengan perkara bid'ah. Ancaman keras ini hadis sahih. Maka orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama, perkara bid'ah, terancam ini pasti, karena ini dari lisan Nabi, tidak akan bisa minum di akhirat dari telaga Nabi, telaga haud yang Nabi berdiri di situ menunggu semua umatnya yang akan minum. Tetapi banyak orang yang tidak bisa minum karena tadi. Kenapa? Karena melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah. Maka berbahagialah kita orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Karena banyak faedahnya. Di dunia sudah dapat faedah, sampai di akhirat pun akan diselamatkan oleh Allah SWT dari berbagai macam beratnya hisab di akhirat. Sama lagi tadi minum telaga haud dan seterusnya. Maka dari riwayat hadis yang banyak dikumpulkan dan kita mendengarnya tadi sudah menjadi kesimpulan bagi kita. Mari kita semua dengan ilmu yang kita sampaikan ini, saya dan kita semua berpegang teguh kepada sunnah Nabi, karena itu jalan keselamatan dunia akhirat, jalan keselamatan untuk masuk surga, jalan keselamatan kita akan bersama Rasulullah nanti di akhirat, berada di belakang Nabi dan akan masuk surga. Inilah yang kita harapkan. Maka tidak semua orang yang sangat berharap masuk surga, tidak semua bisa masuk surga. Maka harus diikuti syarat-syaratnya.
Harus dijalani syarat-syaratnya. Salah satunya berpegang teguh kepada sunnah, ini jaminan masuk surga. Menyelisih sunnah Nabi ini tidak ada jaminan masuk surga. Ya, tapi telah kita sebutkan tadi, setiap orang yang melakukan atau yang berpegang teguh kepada kebenaran pasti banyak orang yang mencela, pasti banyak musuh. Ini sudah sunnatullah di permukaan bumi. Para nabi dan rasul itu banyak musuhnya, banyak yang mencelanya. Maka Nabi SAW berada dalam kebenaran, utusan Allah, dapat gelar buruk ya. Nabi gila dikatakan oleh orang. Nabi penyihir. Nabi tukang buat cerita bohong. Ya. Nabi buat-buat ayat-ayat itu bukan dari Allah. Ini sunnatullah kata para ulama. Ya, dan berlaku juga bagi setiap orang yang berpegang teguh kepada sunnah, apalagi berdakwah, pasti mendapatkan caci maki. Pasti mendapatkan gelar-gelar buruk. Tetap kita harus istiqamah. Tidak peduli kita dengan omongan orang di luar, kita berada di dalam kebenaran, itu pegang sampai mati. Kecuali antum berpegang dengan kebatilan, ya harus berubah. Tapi kita berpegang dengan kebenaran, di atas kebenaran. Dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Memahami Islam ini dengan pemahaman para sahabat. Ya sudah, itu berarti sudah benar. Berpegang teguh dengannya, iya. Ya, apapun yang kita dapatkan dari ujian-ujian sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana orang-orang yang saleh, sebagaimana orang-orang yang berdakwah mendakwahi manusia kepada Allah, ini sunnatullah dapat ujian. Ya, tetapi insya Allah semua itu akan berlalu. Tidak ada yang selamanya berada di dalam kesulitan, kesusahan, caci maki. Pada satu saat akan diberikan oleh Allah kemenangan, tetapi dengan syarat sabar. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Ya, inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah ada dalam kesabaran. Ya, jangan terburu-buru. Sudah lama Ustaz dakwah di sini, tapi orang nggak juga banyak. Kapan tegak sunnah? Sabar antum, memangnya antum yang menentukan, Allah yang menentukan. Kita tinggal dakwah saja. Kita tinggal sampaikan kebenaran. Insya Allah pada suatu saat pasti orang akan mengikuti kebenaran. Karena kebenaran itu sudah fitrah. Tinggal kita menyampaikan saja. Dengan tentunya dengan cara yang baik, dengan ada dalil yang jelas. Dan itulah hakikat dari berpegang teguh kepada Nabi. Tidak ada pertemuannya karena sudah jam 9 lewat. Allah Ta'ala alam shawab. Insya Allah besok pagi kajian kita terakhir. Jangan buka lah, sudah salat isya. Sudah ada yang bunyi-bunyi sekarang. Ya. Masya Allah. Baiklah, mungkin 1-2 pertanyaan. Silakan. Nah, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pandemi, ya. Ya. Di lapangan. Namun setelah berlalunya COVID ini, kita tidak ada persoalan jemaah di dari lapangan. Nah ini kan bagaimana kita ini yang ingin menjalankan sunnahnya bahwa Idul Adha itu sholat di lapangan, namun oleh pemimpin-pemimpin kita tidak difasilitasi. Nah, dengan kita yang ada pengen berjemaah di lapangan, namun tidak difasilitasi, apakah kita bisa dapatkan pahala? Ya, pertama sekali pahami dulu ada yang sunnah dalam istilah para ulama hadis. Telah kita sebutkan tadi, kalau dikatakan sunnah, istilah para ulama hadis definisinya adalah seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi. Tapi kalau kita masuk dalam istilah fikih atau usul fikih, itu namanya sunnah atau bahasa kita sunat. Maka sunnah Nabi itu ada yang hukumnya wajib, ya, dan ada hukumnya sunnah. Maka para ulama mengatakan hukumnya wajib nggak boleh ditinggalkan, sunnah Nabi. Tetapi hukumnya sunat
Ya, diusahakan untuk dikerjakan, tetapi kalau ada satu lain hal yang tidak bisa membuat seorang muslim melakukannya, tidak berdosa ketika ditinggalkan. Saya mengatakan hukum salat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha di lapangan hukumnya sunnah. Sunnah Nabi iya, tapi tidak wajib. Ya, bagaimana kalau dilakukan di masjid? Boleh. Tetapi kalau dikatakan bagaimana, mana pahalanya lebih besar? Lebih besar di lapangan. Karena itu yang dipraktekkan oleh Nabi di tanah lapang. Ya, di dalam hadis kan dikatakan musola. Musola itu artinya tempat salat tanah lapang. Makanya yang ini namanya masjid. Kalau istilah kita musola, masjid kecil. Ya, dalam bahasa Arab beda. Musola itu adalah tanah lapang. Kalau masjid, baitullah, rumah Allah. Ya, dan tidak ada dikatakan musola. Musola itu istilah kita. Maka lapas-lapas hadis yang ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih, ya, dia adalah tanah lapang. Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, saya kan sebelumnya juga sebutkan di beberapa kajian, masuk kemarin di Tanjung Pinang. Ya, dikatakan mungkin di sini juga, karena ya kita bisa mengamalkan sunnah ini secara keseluruhan. Ketika dilakukan di lapangan, pertama syiar Islam itu nampak, tidak tersembunyi di dalam masjid. Karena ini hari raya besar umat Islam, Idul Adha, Idul Fitri, dan memang harus nampak secara terang-terangan. Ya, kemudian yang kedua, sebagaimana yang di dalam riwayat hadis yang lain, alasannya yang kuat kenapa di lapangan, karena Nabi SAW mengatakan, keluarlah kalian untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri, semua kalian, termasuk yang haid. Orang yang haid tidak boleh salat, tetapi dianjurkan oleh Nabi keluar ikut duduk di salat Idul Fitri, Idul Adha bersama orang yang salat, walaupun dia nggak salat. Kalau di masjid apa? Di masjid ada larangan, tapi di lapangan aman. Jadi banyak sebenarnya ketika kita menjalankan sunnah ini, maka ya ada sunnah yang lain akan mengikuti yang bisa diamalkan. Tetapi kalau kita tinggalkan, maka ada kendala yang lain yang nggak bisa kita lakukan. Intinya jangan dipahami ini wajib, tetapi berusaha untuk mengamalkan sunnah iya. Anjuran, dan kalau perlu kita diskusi, misalnya ada kita bisa ngomong dan kita bisa berbicara dengan para pemimpin kita yang berkuasa, berikan saran. Kalau mereka tidak terima ya sudah kan, cuma berikan saran, tetapi tentunya orang yang dekat, orang yang bisa ngomong dengan mereka. Berikan saran, berikan pendapat, berikan pandangan-pandangan. Biasanya kan orang bisa jadi awalnya dia tidak mau, tapi kita kasih pandangan-pandangan masuk akal sama dia. Oh ya, kalau gitu ya di lapangan. Jadi ini kan yang dicari, berusaha untuk yang terbaik. Ya, tapi kalau tidak dapat juga nggak ada masalah. Ya, maka jangan nanti dipahami berarti orang yang salatnya di masjid Idul Fitri, Idul Adha bid'ah. Enggak, ini sunnah. Salah berdosa tidak, ya. Tetapi kita ingin mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna, pahalanya lebih banyak, maka ke lapangan. Itu aja beda. Silakan berikan saran-saran siapa yang bisa dekat kepada pemimpin, masukkan saran. Ya, mudah-mudahan bisa berubah. Ya. Namanya saja kan kita menyampaikan saran, diterima atau tidak terima ya tidak masalah. Lagi, Pak. Dan jangan disalahkan pula pemerintah. Ada yang lain? Mujahid. Nah. Dari siapa? Masya Allah. Kira titipan pertanyaan. Iya. Kalau Pak Muja gimana memahami? Rasa saya dia paham. Tidak tahu pertanyaan ini memancing di hari yang baru. Ya, yang saya pahami selama ini
eh, mereka mungkin melihat bahwa orang yang mungkin rajin ke masjid, yang belajar agama, baca Al-Quran atau yang taat itu seolah-olah meninggalkan dunia. Sehingga timbul ungkapan itu, seolah-olah kita nggak perlu dunia atau kita nggak perlu cari makan, nggak perlu berusaha. Ini salah. Kalau ada orang yang belajar agama seperti itu di masjid aja nggak mau berusaha, ini salah. Yang benar apa? Dunia juga dicari, ya. Tetapi juga akhirat jangan ditinggalkan. Tetapi persentase 50% 50% tidak bisa. Masya Allah. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, yang langsung timbul. Saya mengatakan sebaiknya jangan tujuan kita bertanya ingin nembak orang. Kita menuntut ilmu, kan saya berikan penekanan sebelumnya tadi pagi atau kita menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari kita, untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada kawan yang salah, sebaiknya jangan ditembak melalui pertanyaan. Apalagi dia tahu temannya di sebelah nih, ini kesempatan menghantam. Dia nggak bisa menghantam ustadz yang dipancingnya. Ini nggak bagus bertanya seperti ini. Berarti dia nggak cari ilmu. Tujuannya untuk menghantam-hantam orang. Ya, ini tolong diperbaiki. Kalau ada pertanyaan itu sebaiknya sama sekali yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kalau satu orang ini, makanya pertanyaan ini yang ada anak nggak akan bacakan karena ini jelas nembak orang. Mungkin orang yang sebelah dia langsung, ya, iya, sebelah dia langsung karena pertanyaannya ini sudah jelas. Bacakan juga. Saya bacakan juga, tapi saya nggak baca ya. Enggak jawab. Apa hukumnya chattingan WA waktu Ustaz lagi ngisi kajian? Karena mungkin nampak dia ada yang pegang HP lagi chatting-chatting. Setelah ini nanti aja. 4 mata aja kita jawabannya. Yang jelas kesimpulannya apa? Salah, iya. Ya, itu aja selesai. Yang namanya menuntut ilmu kan harus konsentrasi, iya. Nah, itu lagi habis. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kalau masih ada kesempatan. Ya. Tapi repotnya masalahnya perjalanannya jauh. Saya buku banyak di rumah, ada Al-Quran juga, tapi bawa kesininya yang repot. Ya, bagasi pesawat ya. Mau saya bawa kemarin, tapi pertama sekali berat. Ya, beban lagi pakaian ini segala macam. Kecuali ada yang nanti mau ngirim ke pakai kontainer ke sini kan. Ya. Oh iya. Oh iya, Masya Allah. Itu bisa bawa berarti 100 kilo ya, Masya Allah. Mantap itu. Titip buku sama Quran banyak-banyak sama Pak Muja. Jadi bisa kita ya bagi-bagikan. Betul, itu salah satu saran yang baik. Pertanyaan tadi belum selesai ya, jawabannya. Ya. Salah satu yang ungkapan orang-orang tua ini atau sebagian orang yang memahami ayat salah. Ini di ayatnya yang selalu dibawakan dan pemahamannya salah. Ya. Surat Al-Qasas ayat 77. Saya bacakan ayatnya. Surah Al-Qasas terletak pada juz 20. Ya. Dan ayat surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa btaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan maka carilah dari apa yang telah Allah datangkan kepadamu untuk hari akhiratmu dan jangan lupakan ya bahagianmu dari kehidupan dunia. Sibuklah orang-orang yang penceramah mubalik membawa ayat ini mengatakan kita ini harus jangan akhirat-akhirat aja, dunia juga harus diperhatikan, ya. Kalau bisa 50-50, 50% 50% ya akan bisa bilang. Antum baca ayat ini coba pahami, anak arahkan dari sisi bahasa saja.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang datang kepadamu yang kalian berusaha untuk bekal kalian kepada hari akhirat. Berarti kalau dicari apa? Berusaha itu namanya mencari. Biasanya orang mencari itu lebih banyak ya. Sambung oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu kehidupan dunia. Berarti apa? Akhirat dikejar, dunia jangan lupa ambil sedikit. Itu maksudnya. Bukan dibalik. Dunia, akhirat tinggal sisa-sisanya. Dipakai ayat ini salah. Pemahamannya bahkan kebalikannya. Fokus kepada akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, cari betul kehidupan akhirat itu karena itu kehidupan yang abadi. Tapi jangan duduk di masjid aja terus. Jangan berzikir terus, baca Al-Qur'an terus. Enggak perlu dunia, enggak mau makan, enggak mau cari makan, ini salah. Itu makanya Allah mengatakan jangan lupakan. Berarti apa? Tetap berusaha. Ayat dikatakan cari akhirat, cari pahala. Cari untuk persiapan kita sebanyak-banyaknya pahala, ya, untuk memberatkan timbangan kita di mizan Allah di akhirat. Tapi jangan itu saja fokusnya. Jangan lupakan dunia. Ini sebenarnya ayat ini bagi orang yang tidak mau dunia sama sekali. Nggak ada dikatakan di sini 50%, 50% tidak ada. Betul? Carilah. Ya. Sebenarnya maksud mereka baik. Ya. Kamu kan bagi merantau, cari duit. Iya. Iya betul, jangan lupa. Memang betul, jangan lupakan sholat. Ini kan sifatnya seluruh ajaran Islam, bukan sholat aja. Ya. Dia khawatir karena banyak orang yang nggak sholat. Ya. Sibuk dengan urusan dunia. Nggak ada masalah, betul itu ungkapannya. Ya. Makanya harus ada contohnya. Kalau ada contohnya kan kita bisa menjawab dengan tepat. Atau seperti tadi kan kalau dikatakan 50-50 ya nggak akan mungkin. Kalau seandainya kita mengetahui dalam sehari itu 24 jam berarti antum harus ya adil beribadah itu 12 jam. Untuk dunia 12 jam. Tapi nggak akan sanggup 12 jam. Sholat aja sehari semalam 5 kali, kira-kira berapa satu sholat? 15 menit. 15 menit kali 5 berapa? Hah? Baru 1 jam 1/4. Masih sisa, dalam 12 jam masih sisa berapa itu? Masih sisa, taruhlah 10 jam. 10 jam itu coba isi dengan akhirat. Rasa saya nggak ada yang kuat. Nggak ada yang ya sampai sebanyak itu. Ya, makanya kalau dikatakan setengah-setengah nggak akan bisa. Ya. Maka yang benar adalah memang kita harus, dan sebenarnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Dan ini juga tidak menafikan orang mencari harta yang banyak, ya, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia ya tidak melupakan akhirat, atau dalam arti zuhud terhadap kehidupan dunia. Ini yang didefinisikan oleh para ulama bahwa dikatakan zuhud dari kehidupan dunia atau dari dunia adalah orang yang hatinya tidak tergantung kepada dunia walaupun dia orang yang memiliki dunia. Abdurrahman bin Auf berapa kekayaannya? Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, para sahabat-sahabat yang kaya. Tergantung mereka, hati mereka ke dunia enggak? Dunia itu nggak ada artinya, harganya di hadapan mereka. Tapi mereka berusaha untuk apa? Perhatikan, mereka berusaha untuk mencari duit sebanyak-banyaknya untuk diinfakkan. Untuk ini menjadi tabungan akhirat. Itu niat mereka. Ya, maka kita mendapatkan alhamdulillah sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita banyaknya orang-orang yang kaya dapat hidayah, ikut sunnah, mengamalkan Islam luar biasa. Walaupun sebenarnya nominal duitnya lebih biasa, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Maka ini menjadi contoh bagi kita. Mereka punya dunia, mereka pegang dunia, tapi mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Maka mereka adalah orang-orang yang
ya, taat kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari penyampaian kita dan beberapa pertanyaan. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.